Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh TPG Christian Siregar dengan tema Duta Damai Sejahtera. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Marilah segala yang bernafas kita memuji Allah yang di dalam Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa dalam sorga, kami menaikkan syukur atas kelimpahan anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu. Saat ini kami akan mengenang kembali kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Dulu ku tertindih dosa. Oleh malu terbang
Saudara, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami dapat menyimak firman-Mu. Gerakanlah lidah, tangan dan kaki kami, untuk dapat memperagakan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
seorang teman mengirimkan lagu berjudul Hevenu Shalom Aleichem yang diterjemahkan secara umum, bagimu damai sejahtera. Iseng saya bertanya melalui video call kepadanya. Pertanyaan sangat sederhana. Sungguhkah kamu memahami artinya? Pertama, ketika kamu menyanyikan lagu itu, kamu bukan saja sekedar sedang bernyanyi, tetapi kamu sedang menyampaikan satu pesan. Dan pesan itu adalah pesan dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera itu. Dengan demikian, kamu sekaligus menyatakan diri sebagai duta atau utusan Tuhan untuk menyatakan shalom kepada saya. Yang kedua, mengertikah kamu arti shalom? Shalom dari bahasa Yunani eirene. Shalom yang diterjemahkan dengan damai sejahtera itu sesungguhnya meliputi semua hal yang baik. Damai, pendamaian, keserasian, ketertiban, selamat. Intinya, shalom berarti meliputi keteraturan dalam tatanan hidup kita. Yang ketiga, shalom itu adalah pesan yang bernyawa. Ya, kata shalom punya nyawa. Artinya dia adalah suatu kekuatan yang mampu untuk mengubah orang yang berduka menjadi sukacita, mengubah orang yang kehilangan harapan menjadi orang yang berpengharapan, orang yang putus asa menjadi optimis. Shalom itu powerful. Maka shalom tidak bisa disampaikan hanya sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu ucapan yang latah atau iseng kalau kita bertemu dengan orang lain. Shalom harus terlebih dahulu dialami oleh kamu, baru kamu bisa menyampaikannya kepada orang lain. Baru itu menjadi powerful, yaitu ketika orang yang menerima shalom mampu melihat atau merasakan kehadiran Tuhan yang menjawab persoalan hidupnya. Jadi shalom bukan hanya suatu kesaksian tentang Tuhan, melainkan shalom harus merupakan kesaksian nyata tentang pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Waktu saya menjelaskan demikian, teman saya cukup lama terdiam, sampai akhirnya dia mengatakan secara singkat, terima kasih. Saudara, kata shalom memang tidak asing kita ucapkan. Bahkan dalam hampir setiap perjumpaan kita mengucapkan shalom dengan wajah tersenyum sumringah. Teman-teman kita muslim juga sering mengucapkannya dalam bahasa Arab, wassalamualaikum, yang kemudian biasanya dijawab dengan waalaikumsalam. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Hanya saja saudara-saudara, kita perlu sungguh-sungguh paham ketika kita mengucapkannya. Dalam hal ini kita bisa belajar dari pengalaman para murid yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasca kebangkitannya. Pada konteks saat itu, para murid sedang berkumpul dalam sebuah rumah. Semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat. Mereka takut. Wajar. Karena mereka murid Yesus yang disalib karena dianggap sangat bersalah, sehingga Yesus dihukum mati secara keji di kayu salib. Sekarang coba saudara menempatkan diri pada posisi para murid waktu itu. Apa yang saudara pikirkan saat mengalami ketakutan? Saudara, kemungkinan yang pertama adalah saudara tidak bisa berpikir secara normal, karena saudara dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua, karena saudara masih dikuasai juga oleh ketakutan, maka saudara akan kehilangan orientasi hidup
dan pelayanan. Saudara stuck, tidak tahu mau berbuat apa atau harus bagaimana. Saudara, dalam kekalutan pikiran dan perasaan mereka yang campur aduk, Yesus datang menjumpai para murid. Yesus tidak berkata, pada cemen lu. Tidak. Tetapi Yesus menyemangati para murid dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Yesus berkata. Kata yang digunakan untuk menjelaskan kata berkata diambil dari bahasa Yunani logos, yang artinya bersabda, menasehati, menghibur, menguatkan. Ya, artinya Yesus ingin menguatkan para muridnya. Ia tidak menyalahkan mereka karena mereka bersikap takut sedemikian, tapi justru ia menguatkan mereka. Bagaimana Yesus bisa mengatakan hal itu? Bagaimana ia bisa berkata damai sejahtera bagi kamu? Saudara, itu bukan karena sekedar kebiasaan mengucapkan salam dalam tradisi Yahudi, tapi itu berdasarkan pengalaman Yesus sendiri sepanjang hidupnya, terutama dalam 3,5 tahun pelayanannya. Yesus sudah mengalami banyak kali jatuh bangun, suka duka hidup bersama dengan Allah Bapanya. Ia pernah mengalami rasa ketakutan yang sangat luar biasa di Getsemani. Ia bahkan pernah berkata, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sampai akhirnya ia berdamai dengan dirinya sendiri dan berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Yang artinya selesai sudah pengembaraannya di dunia ini. Selesai sudah ia menjalankan kehendak Sang Bapa. Kini melalui kematiannya, ia menyatakan kemuliaan Allah. Dan melalui kebangkitannya, ia menyatakan kemenangan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menyatakan keselamatan bagi dunia yang menjadi rencana Allah melalui dirinya. Dan sekarang adalah tugas para murid untuk meneruskan kabar baik itu. Berita keselamatan itu kepada dunia. Maka Yesus datang menjumpai mereka untuk memotivasi mereka, untuk menguatkan mereka, untuk memampukan mereka menjadi duta keselamatan bagi Allah untuk dunia. Ketika Yesus datang dan menunjukkan bukti tangan dan lambungnya kepada mereka, dikatakan oleh firman Tuhan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata bersuka cita, saudara, itu menunjukkan satu perubahan besar yang terjadi pada para murid. Kini mereka dapat berdamai dengan diri mereka sendiri. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit telah mengubah hidup mereka. Maka Yesus kemudian memompa semangat mereka sekali lagi dan ia mengutus mereka. Seperti yang tertulis dalam ayat 21. Yesus juga melengkapi mereka dengan Roh Kudus. Ayat 22. Artinya, kesanggupan mereka memberitakan Injil bukan menjadi kemampuan manusiawi mereka sendiri, tetapi itu adalah kesanggupan Roh Kudus. Sosok pertama, saudara, yang menjadi subjek penginjilan mereka adalah Thomas, atau juga yang biasa disebut dengan Didimus. Kepada Thomas, mereka menyaksikan pengalaman real mereka. Kami telah melihat Tuhan. Ayat 25. Namun Thomas tidak langsung percaya. Baru 8 hari kemudian, ketika Yesus menampakkan diri kembali pada para murid, dan Thomas ada di sana, sekali lagi pula Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menunjukkan bukti fisiknya dalam ayat 27, dan luar biasa. Dalam ayat 29 dikatakan Thomas langsung berubah. Ia percaya
"Ya Tuhanku dan Allahku." Ini menunjukkan pengakuan Thomas terhadap ketuhanan Yesus, bahwa dia benar adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan yang sungguh bangkit dan hadir dalam kehidupannya. Saudara, saat ini banyak orang, saya tidak tahu, mungkin termasuk juga kita, yang mengalami ketakutan seperti para murid. Dan tidak sedikit yang mengalami keraguan seperti Thomas. Beriman tapi takut. Takut menghadapi konsekuensi dari pandemi COVID-19. Ragu apakah Tuhan itu sungguh masih hadir dan masih berkarya saat ini. Tapi seperti firman Tuhan katakan, saudara, semua yang ditulis dalam Alkitab telah dicatat, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Dengan demikian, saudara-saudara, menjadi jelas bagi kita. Yang pertama adalah tugas kita menjadi duta Allah bagi dunia ini, untuk menyampaikan kabar baik dari Allah, kabar keselamatan dari Allah bagi dunia, agar tiada lagi ketakutan orang menghadapi ancaman COVID-19. Yang kedua adalah penting bagi kita untuk mengalami transformasi diri, mengalami pendamaian dengan diri sendiri terlebih dahulu, dengan sungguh-sungguh mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Kristus yang membawa damai sejahtera bagi kita. Tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, akan sangat sulit bagi kita untuk mengalami transformasi diri, dan akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi duta Kristus. Dan yang ketiga adalah fundamental bagi kita untuk percaya bahwa karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui kita sesungguhnya adalah karya Roh Kudus sendiri. Saudara-saudara, maka sekarang saatnya bagi kita untuk menghadirkan Kristus dalam hidup sesama, untuk berperan menjadi duta damai sejahtera Allah bagi dunia ini, dengan berbagi damai sejahtera yang kita terima dari Kristus kepada sesama. Sekaranglah, saudara, saatnya untuk menunjukkan kepada sesama bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mati, tapi Kristus sungguh telah bangkit, dan di dalam Dia tidak ada keraguan sedikit pun untuk percaya bahwa keselamatan telah tersedia bagi semua. Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk menyatakan kabar keselamatan itu. Ada orang yang bernyanyi secara khusus di depan apartemen untuk menghibur para dokter, ataupun orang-orang yang terpaksa mengalami karantina mandiri. Ada orang yang membunyikan klakson, ada orang yang mendonasikan sebagian rezekinya kepada saudara-saudara yang membutuhkan dengan menyediakan misalnya hand sanitizer atau masker, atau membagikan sembako. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mewartakan kabar baik dari Allah kepada dunia. Saudara-saudara, ini juga menjadi tugas kita untuk mewartakan berkat damai sejahtera itu kepada semua orang, dengan cara kita masing-masing, dengan talenta kita masing-masing, dengan apa yang kita miliki sebagai berkat dari Tuhan kepada kita, agar melalui kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak menyia-nyiakannya hanya dengan meratapi nasib, tapi kita mengisinya dengan optimisme dan pengharapan, dan membagikannya kepada semua orang, karena kita sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Kemenangan ada di tangannya dan diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang telah menyatakan kebaikan-Mu melalui Kristus yang telah bangkit dan hidup dan hadir dan berkarya bagi kami. Saat ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan pada kami. Meskipun di dalam kehidupan yang saat ini kami rasakan sulit, tapi kami percaya Engkau hadir dan berkarya atas kami. Dan Engkau juga menginginkan agar kami boleh menjadi duta-duta-Mu untuk menyampaikan shalom kepada sesama kami. Agar orang lain juga boleh merasakan arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dan bersyukur kepada-Mu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi saudara-saudara sebangsa dan senegara yang saat ini mengalami banyak pergumulan karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa pada saat ini untuk jemaat-Mu GKI Kepaduri dengan setiap program-programnya, khususnya di masa-masa sulit saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau juga menolong jemaat-Mu untuk tetap dapat mewartakan kabar baik kepada sesama dengan cara yang berbeda dari biasanya. Sebab itu kami mohon berkatilah jemaat-Mu, berkatilah para pelayan-Mu, agar pelayanan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Yohan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Sidauruk, serta mungkin saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit. Berikanlah kekuatan kepada mereka dan juga kemampuan untuk melihat bahwa di tengah-tengah proses mereka mengalami kesembuhan lewat upaya-upaya pengobatan yang dilakukan, Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka. Dan biarlah ini menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka untuk menghadapi masa-masa sulit karena sakit yang mereka derita. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang berulang tahun, bagi Bapak Edward Badia Raja Stompul, Saudari Heni Sutardi, Bapak Paulus Iman, Saudara Charles Alvin Matatula, Bapak Armeno Devan Finando, Ibu Kristi Delima Anggraeni Silalahi, Bapak Dian Sunardi Situteja, Ibu Agustin Basis, Bapak Leonard Berliwenas, Bapak Erwin Himawan, Bapak Willy Andri, Ibu Theodora Makmuri Sukardi, Ibu Rohmiati, Bapak Feni Hardianto, Ibu Silvia Devita Tirtawijaya, Bapak R. Sumandiri Am Dremo, Bapak Stefanus Roy Adam, Saudari Anugrah Tiffany Putri Kristiani, Ibu Penny Tri Kristianti, dan Ibu Lamtarida Sinaga. Tuhan, Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun dalam usia mereka, kami percaya Engkau selalu hadir dan memberkati mereka. Karena itu kami juga berharap kepadamu, berkatilah mereka senantiasa dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Berikanlah yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga sukacita ada di dalam mereka, dan mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga ya Bapa pada saat ini
mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, bagi keluarga almarhumah Ibu Lydia Sabatini dan keluarga almarhum Bapak Sukoco Hartono, orang tua dari Ibu Irianti Hartono. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan iman bagi mereka dan memampukan mereka untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga meskipun mereka mengalami duka, mereka boleh tetap mengalami penghiburan yang daripada Tuhan dan kekuatan yang memampukan mereka menjalani hidup ini dengan penuh optimisme ke depan. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi anak-anak yang saat ini harus terpaksa belajar dari rumah, dan juga saudara-saudara kami yang terpaksa harus bekerja dari rumah, dan banyak lagi yang mengalami kesulitan-kesulitan karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka, mampukan mereka untuk bertahan di tengah-tengah pandemi ini, dan dengan melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mereka beroleh kekuatan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 198 310 5444. Kedua, dapat melalui scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, kita dapat memasukkannya ke dalam amplop. Kita dapat masukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja dapat diadakan seperti semula. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita naikkan pujian, maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang.
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami. Mampukanlah kami, Bapa, agar dalam setiap waktu, baik susah maupun senang, kami dapat mengucap syukur. Mampukanlah kami juga untuk dapat mewartakan damai surgawi di bumi ini sebagai ungkapan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat terkasih, lanjutkanlah keseharianmu dengan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Damai di dunia dan kitalah dutanya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah kita sudah selesai. Tetaplah jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.